Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sedang tune in dan menyaksikan acara kesayangan kita tentunya yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa setiap minggunya kami sesuai janji akan kembali untuk bertemu dengan Anda tiap minggu pukul 3 sampai pukul 4 sore untuk membahas topik-topik penting dalam dunia kekristenan. Nah, seperti biasa kita sudah kedatangan tamu yaitu Dr. Liao. Yep. Selamat sore Dr. Liao. Selamat sore Saudara Evan. Baik. Yep. Baik, kita untuk tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah di manakah mereka yang memiliki karunia penyembuhan. Tentunya ini masih berhubungan dengan sedang hebohnya COVID-19 atau Corona ya. Begitu ya dokter ya. Baik, saya juga akan mengingatkan kembali pada sahabat kebenaran semuanya, apabila sahabat mempunyai pertanyaan seperti biasa Anda bisa langsung ketik saja di kolom komentar selama live Facebook ini berlangsung, atau apabila Anda ingin menghubungi kami dan berbicara dengan kami bertanya langsung melalui WA call, nomor kami online di 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Baik, langsung saja mungkin saya akan serahkan kepada narasumber kita yaitu Dr. Liao untuk menjelaskan mengenai topik yang sudah kita angkat pada sore hari ini. Silakan Dr. Liao. Oke. Ya, selamat sore Saudara Evan dan semua pemirsa dimanapun Anda semuanya berada. Ya. COVID-19 ya, COVID-19 ini menghebohkan seluruh dunia. Betul. Luar biasa ini ya. Ini yang meninggal ini Italia sudah melampaui 10.000 orang ya. Amerika 2.000-an ya. Barusan tadi ya Prancis dan Spanyol menyusul yang banyak sekali. Nah, tentu ya wajar sekali kalau orang mulai bertanya-tanya, lah yang kalian punya karunia menyembuhkan sudah sembunyi di mana? Gitu. Ya enggak? Bukankah momen-momen seperti ini adalah momen di mana mereka paling diperlukan? Sangat diperlukan. Oh iya, ya, sangat diperlukan. Gitu. Lalu di mana? Di mana gitu? Betul. Nah sebenarnya ya kalau kita telusuri Alkitab ini, kalau kita telusuri Alkitab ya, yang seringkali mereka klaim itu di Markus 16 gitu ya. Di Markus 16 di situ kalau kita baca Markus pasal 16, kalau kita baca ayat 14-nya bunyinya. Ya. Saya bacakan. Oke, baik. Markus 16 ayat 14, demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, terus. Ya, terus 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Oke. Nah, kalau kita amatin Alkitab yang ada di tangan kita, karena ini sumber kebenaran. Ini yang harus jadi dasar. Ya. Nggak boleh sembarangan. Karena salah tafsir ini bisa fatal. Ya. Betul. Di situ ada dua kelompok orang yang sedang dibicarakan. Kelompok pertama adalah murid-murid Tuhan, Rasul ini, 11 orang. Di ayat 14 katanya apa? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Dan mereka ke-11 orang ini nggak percaya. Hatinya degil katanya di sini. Hati mereka degil. Nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak percaya. Nah, kemudian dia
perintahkan mereka pergi beritakan Injil. Betul sekali. Ini orang yang nggak percaya ini, disuruh pergi beritakan Injil. Dan ketika Injil diberitakan oleh mereka, kemudian ada orang yang akan percaya. Ini bicara kepada tentang kelompok itu. Orang yang menerima berita Injil yang akan percaya itu akan dapat selamat. Yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian tanda-tanda ini akan menyertai siapa sebenarnya? Menyertai yang 11 orang ini dikatakan apa? Yang disuruh pergi itu. Ya. Nah, yaitu apa tadi itu? Digigit ular berbisa tidak mati, minum racun tidak mati, baru. bisa pakai bahasa apa saja yang baru, Dia meletakkan tangannya meletakkan pada orang sakit, orang sembuh. itu akan Betul sekali. sembuh. Nah, jadi ini ada 2 kelompok orang, 11 rasul itu, dan orang yang mendengar Injil. Ya toh? Nah, orang yang mendengar Injil akan dapat apa? Akan dapat selamat kalau percaya. Dapat selamat, akan masuk surga, ya. Yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai, bukan menyertai orang yang dengar Injil yang selamat itu. Oh, jadi harus membedakan dulu ya. Jadi ini menyertai maksudnya yang 11 itu. Gitu. Ya. Ada baca Alkitabnya hati-hati. Nah, oke, Pak Suhento ada-ada aja dibilang nih, masa menafsirnya begitu. Oke, menafsir Alkitab itu harus ada backup dari ayat yang lain. Betul ya. sekali. Andai kata, nggak jelas Pak, ini siapa yang dimaksud sini, nggak jelas. Nggak jelas, kita bikin jelas dari ayat yang tempat lain gitu. Ini caranya menafsir Alkitab adalah dengan ayat Alkitab di tempat lain gitu. Ayat lainnya. Nah, di tempat yang lain kita dapatkan 2 Korintus pasal 12. Ya. Ada air nggak? Minta air ya. 2 Korintus. Tadi saya minum jus apokat jadi agak lengket-lengket gitu. 2 Korintus pasal 12 ayat 12. 12 saya Coba, bacakan. silakan 2 baca. Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Oke. Nah, perhatikan teks kita. Segala sesuatu yang membuktikan. Membuktikan aku seorang rasul. Bahwa aku adalah seorang rasul. Jadi, kalau bukti kamu orang Indonesia. Apa bukti kamu orang Indonesia? Ya pasti yang tidak dimiliki oleh orang Amerika. Betul sekali. Ya toh. Masa ngawur gitu. Bukti saya orang Indonesia itu rambut saya hitam. Ya orang Malaysia juga rambutnya hitam kok. Iya. Ya dong. Bagaimana? Ya, tidak begitu. Yang membuktikan saya ini orang Indonesia adalah sesuatu yang khas, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Apa yang membuktikan Paulus seorang rasul? Apa yang membuktikan Paulus seorang rasul? Itu jelas sekali. Ya. Yang membuktikan Rasul Paulus seorang rasul di sini dikatakan sudah dilakukan di tengah-tengah kamu, katanya. Yaitu apa? Tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Oke, yuk kita minum dulu ya. Ya, silakan, Pak. Yang membuktikan Paulus itu seorang rasul. Tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Nah, ini yang membedakan Paulus dari Barnabas. Ya. Barnabas tidak buat mukjizat. Cuman Paulus. Ya. Ini yang membedakan Paulus dari Silas. Silas tidak bikin mukjizat. Cuman Paulus. Yang membuktikan aku seorang rasul, kata Paulus, adalah tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Nah, kalau Barnabas juga punya tanda itu, berarti dia rasul juga. Dia rasul. Ya enggak? Silas juga punya tanda itu, berarti dia rasul juga. Kenapa tidak disebut Rasul Barnabas?
rasul. Memang katanya, tempat lain ada menyebut mereka berdua rasul katanya gitu. Tapi beda. Barnabas tidak pernah disebut rasul Kristus Yesus. Karena rasul itu artinya utusan. Itu kata yang umum saat itu loh. Artinya apa? Utusan. Ya, kamu disuruh utus pergi ngantar ya hasil lab COVID-19. Disebut utusan. Yeah. Begitu. Nah, utusan. Jadi Barnabas utusan juga, cuman dia utusan jemaat Antioquia. Oh. Dia bukan utusan Kristus Yesus. Paulus di setiap suratnya dia klaim apa? Ya, dari Paulus. Rasul Kristus Yesus. Dengan tegas ya Pak ya. Ya, kalau ada orang lain nyebut rasul-rasul, dari rasul siapa? Ya. Ya loh. Nah, udah rasul apa gitu. Ya terserah. Gitu. Ya. Tapi dia bukan rasul Kristus Yesus. Nah, Paulus rasul Kristus Yesus. Jelas. Nah, utusan Yesus Kristus, dia mengklaim yang membedakan dia dari yang lain-lain, orang lain, adalah dia memiliki tanda-tanda buktinya. Ya. Mujizat-mujizat yang dia lakukan dan kuasa-kuasa. Nah, berarti gini, ayat ini membenarkan yang Markus pasal 16. Ya, yang orang pada bingung, ini mengenai siapa sih gitu? Tidak, ini mengenai 11 orang rasul. Cocok dengan yang di 2 Korintus 12 ayat 12. Tidak bisa sembarangan, menafsirkan Alkitab tidak boleh sembarangan gitu. Ya. Nah, lalu mereka bilang apa? Nah, lihat tuh pada waktu startnya gereja. Waktu startnya gereja itu kan rasul-rasul melakukan mujizat. Yang mau melakukan mujizat itu siapa? Rasul-rasul. Gitu. Pada waktu start awal itu. Ya. Nah, coba. Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat 43. 43 ya. Saya bacakan ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Siapa yang bikin mukjizat dan tanda? Rasul-rasul dikatakan. Rasul-rasul. Ya. Jelas rasul-rasul yang bikin mukjizat. Pasal 5 ayat 12. Pasal 5 ayat 12. Coba. Demikian firman Tuhan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo. Yang bikin mukjizat siapa lagi? Rasul-rasul lagi, Pak. Rasul-rasul. Ya, jadi yang bikin mukjizat itu. Jadi begini. Yang diberi karunia melakukan mukjizat itu rasul. Ya, itu sudah sudah rasul. Itu ya, sudah patokannya mati, itu. Ya. Nah, kalau ada orang bikin mukjizat hari ini dapat karunia melakukan mukjizat, berarti dia rasul. Wah, hebat dong, Pak. Ya hebat dong, ya. Berarti semua tulisan dia kita simpan sesudah kitab Wahyu, kitab Evan. Misalnya. Tapi kalau misalnya. iya. Kitab Jemi. Misalnya ini ada kru-kru di sini gitu. Iya. Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada rasul Kristus Yesus lagi. Iya. Karena rasul Kristus Yesus kan diutus oleh Kristus Yesus. Bisa aja jadi rasul jemaat Grafe. Ya, yang dikirim ke Papua. Kayak penginjil kita Nanius dan lain sebagainya. Bisa. Tapi bukan rasul Kristus Yesus. Nah, rasul Kristus Yesus menurut Alkitab dilengkapin kuasa tadi. Tanda, kuasa untuk melakukan mujizat. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Ya, mengapa, Pak? Mengapa? Karena mereka ini fondasi jemaat. Start awal. Fondasi jemaat. Kalau mereka tidak dikultuskan, tidak dijunjung, tidak dihormatin, tidak didengarkan gitu, hari ini tidak ada kekristenan. Tidak ada kekristenan. Nah, itulah sebabnya Tuhan sengaja memberikan kepada mereka kuasa sedemikian rupa. Ya. Supaya orang-orang, wow, ini nggak main-main ini. Betul. Petrus, ya loh, orang yang timpang itu. Emas perak aku tak punya, kata. Apa yang ada padaku itulah yang aku berikan kepadamu.
langsung orang tuh Berdiri. berdiri. Wah, imam-imam yang paling keras kepala aja bingung, ya kan? Kenapa bisa begitu? Padahal cuma nelayan ya, Itu Pak. dia, ini kan nelayan. Iya. Ya, tiap hari ngejala ikan, kenapa jadi hebat macam begitu? Nah itu maksudnya untuk meninggikan Ya. mereka. Sambil mereka mengadakan mujizat, jemaat berdiri. Ya. Kemudian sambil Tuhan turunkan wahyu untuk mereka dan menginspirasi mereka menulis, nah selesailah kitab perjanjian baru. Selesai kitab perjanjian baru, semua rasul dibawa pulang ke sorga. Ya. Setelah semua rasul pulang ke sorga, selanjutnya gereja harus berjalan sesuai dengan manual book. Ya, kalau kita beli apa gitu sesuatu elektronik yang baru kan ada manual booknya gitu ya nggak? Waduh, gimana nih? Salah-salah pencet kacau nanti ya. Oh, kita baca dulu manual booknya. Ininya untuk apa, itunya untuk apa dan sebenarnya kitab perjanjian baru akhirnya diselesaikan oleh para rasul. Ya. Dan jadilah dia manual book untuk jemaat. Sepanjang zaman sampai Tuhan datang kembali. Oh, banyak mereka salah kaprah. Mereka bilang gini, kita mau kembali seperti gereja mula-mula yang di Yerusalem. Oh, no. Gereja mula-mula Yerusalem itu bukan yang paling benar. Kenapa, Pak? Ya, karena waktu itu gereja berdiri, belum ada manual booknya. Oh, tapi kan Ya ada rasul-rasul ya langsung. Betul. Nah, rasul-rasul waktu itu saja masih ada banyak bingungnya. Ya karena apa? Pewahyuan masih sedang terjadi. Mereka berubah dari sistem perjanjian lama yang simbolistik, ritualistik, yang ibadahnya jasmania, mesti jongkok, berdiri segala macam, berubah ke sistem yang hakikat yang dengan hati segala macam. Makanya rasul-rasul awal-awalnya kan dapat instruksi langsung dari Tuhan. Ya. Ya. Mereka masih boleh nggak ya makan babi kecap? Masih bingung. Ya. Sampai pasal 10, Petrus masih nggak berani makan babi kecap. Ya nggak? Dia masih bingung. Iya. Waduh, ini boleh nggak ya? Makanya Tuhan ketika turunkan, suruh makan. Apa jawab Petrus katanya? Belum pernah. Yang macam begini katanya. Belum pernah masuk ke dalam mulut hamba. Najis ya. Wede, najis. Tuhan turun dengan kali sekali. 2 kali, turunkan lagi 3 kali. Wah ini kalau Tuhan, untung Tuhan nggak tempeleng Petrus 1 kali. Ya kan? Kamu ini ya nggak? Iya betul. Sok-sok pintar kamu sendiri ya kan? Iya. Nah ini dia, hari ini banyak tuh yang sok-sok pintar lebih hebat dari Tuhan malah. Banyak. Oh ya banyak. Ya, Tuhan sudah bilang itu sudah boleh makan. Ya, tidak ada lagi yang najis masuk ke dalam mulut. Yang bikin najis itu justru yang keluar. Iya. Tuhan sudah bikin. Oh tapi enggak. Dia lebih pintar dari Tuhan. Iya. Ngawur ini kadang-kadang. Oke lah. Nah jadi begini. Mengapa Tuhan Yesus bikin mujizat? Ya. Tuhan Yesus bikin mujizat untuk membuktikan dirinya Mesias. Karena ditulis di dalam kitab Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Kalau Mesias datang, orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan dan seterusnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus membuat itu untuk membuktikan akulah Mesias. Yang dimaksudkan di kitab Yesaya itu. Begitu. Nah, rasul-rasul diberi karunia melakukan mujizat untuk apa? Membuktikan bahwa mereka itu rasul Kristus. Seperti yang Paulus tulis itu. Ya, betul. Sebagai bukti yang membuktikan aku seorang rasul. Nah, sesudah rasul-rasul semua pulang ke sorga semuanya, tidak ada lagi rasul. Dan Alkitab pun sudah selesai sebenarnya. Nah, ketika Alkitab pun sudah selesai, selanjutnya, murid selanjutnya, satu generasi sesudah Rasul itu, ya, kita disuruh memberitakan Injil, sudah ada manual booknya. Ya. Anda boleh menyimpang dari sini, nggak boleh, gitu. Ya, nggak boleh. Tuhan masih kasih mimpi nggak? Enggak lagi. Ya. Oh Pak Soento tuh lihat tuh Yusuf mimpi. Yusuf itu waktu Alkitab belum selesai, gitu. Ya kan? Betul. Oh ini kan saya baca Firaun mimpi. Lah saya bilang gini, kalau saya percaya mimpinya Firaun dari Tuhan, itu bukan karena Firaunnya. Ya enggak?
Tapi karena apa? Karena itu Alkitabnya. Karena itu diinspirasikan, ditulis dalam Alkitab. Makanya saya percaya gitu. Kalau Firaun sendiri yang cerita mimpinya saya ketawain gitu. Nggak mungkin. Ya. Nah itu dia. Jadi hari ini setelah Alkitab selesai, semua pemberita Injil, dengar baik-baik. Semua pemberita Injil harus memberitakan Injil yang sudah ada di sini. Nggak boleh lagi ada Injil yang berbeda dari yang di sini. Maka itulah Tuhan tidak mewahyukan sesuatu lagi karena tidak ada keperluan untuk itu lagi. Semua harus sesuai dengan yang di sini. Bagaimana boleh intervensi, kasih kamu mimpi lagi, kasih dia mimpi lagi, kasih dia mimpi lagi. Jadi kacau balau dong. Betul. Bukan begitu caranya. Semua sudah tertulis di sini. Maka itu tidak boleh ada Injil. Nggak ada boleh malaikat datang lagi. Malaikat datang lagi. Nggak boleh. Gitu. Coba baca. Ya, di mana? Galatia pasal 1. Galatia 1. Galatia pasal 1. Ayat Galatia pasal 1 ayat 8. Ayat 8 saya bacakan. Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekalipun kami Ya. atau seorang malaikat datang Dari memberitakan kepadamu Injil yang Beda. berbeda. Terkutuklah dia. Enggak benar itu. Nah, ada muncul banyak kekristenan, denominasi yang katanya malaikat datang ngomong sama mereka. Ya, banyak sekali. Waduh, banyak sekali. Ini kacau ini. Ya, ini kacau. Itu yang bikin kacau. Ya, itu yang bikin kacau. Malaikat datang ngomong Injil yang berbeda. Nggak boleh lagi. Ya. Kalau ada malaikat datang, diusir. Ditengking. Ya, karena tidak boleh lagi. Gitu. Ya. Mimpi tidak ada lagi yang dari Tuhan. Ya. Semuanya. Dan karunia melakukan mujizat hanya diberikan kepada siapa? Rasul. Hanya diberikan kepada Rasul. Oh, kok Pak Suhinto membatasi Tuhan? No, jangan terlalu bodoh sekali. Mana mungkin saya membatasi Tuhan? Ya enggak. Oh, presiden aja saya nggak bisa batasin, apalagi Tuhan, ya toh? Nah, tidak sebodoh itu. Justru Tuhan yang membatasi saya. Ya. Tuhan yang membatasi kita supaya kita percaya kepada hanya yang ada di Alkitab. Jangan yang keluar-keluar. Nanti nggak ada batasnya. Betul sekali. Bisa kacau. Ya. Ya loh, nggak ada batasnya bisa kacau. Jadi batasannya itu Alkitab. Tuhan yang membatasi kita supaya kita hanya percaya yang di Alkitab saja. Ah, ini simple kok. Ya, sangat simple. Nah, jadi yang dapat karunia melakukan mujizat itu cuman Rasul. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau gitu apakah Tuhan tidak bisa menolong anaknya yang sakit? Oh, bisa. Ya. Apakah Tuhan tidak bisa menolong supaya kita tidak kena COVID-19? Oh ya, jelas bisa. Tapi bukan memberikan saya karunia untuk melakukan mujizat. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya, saya kasih silakan. contoh. Kalau Rasul digigit ular berbisa, nggak mati. Peristiwa siapa? Paulus. Di pulau. Ya, di Pulau Malta. Dia digigit tangannya. Dia tangkap ularnya, nakal sekali. Masukkan ke dalam api. Dia nggak apa-apa, nggak mati. Orang di pulau itu lihat, wah, Dewa ini. ini dewa ini. Wah, ini hebat sekali. Nah, saya pernah ngalamin begini. Bukan digigit ular. Di satu pulau di Sanger, ya, selesai kami acara jam 9 malam. Berjalan menuju ke tempat penginapan. Ya. Saya sama kepala desa jalan, dia di samping saya. Di kampungnya. Di kampung. Kampungannya. Nggak ada listrik Nggak lagi ada di pulau listrik itu. lagi. Dia bawa senter. Ya. Saya di sampingnya. Jalan terus. Dan orang ratusan di belakang kami. Kami paling depan nih. Ya. Paling depan. Jadi ratusan orang. Tiba-tiba kepala desa itu mendorong saya ke belakang sampai saya hampir jungkir balik. Wah, saya kagetnya bukan main. Dan dia senter itu. Ular lagi begini. Di depan. Wow, kepala desanya sampai agak gemetar-gemetar tangannya. Ya. Tahu nggak dia ngomong apa Pak Suhinto? Dia bilang, kalau Bapak kena gigit ular ini bisa mati di sini, Pak. Saya bilang, kenapa? Ular ini 2 jam mati, Pak, katanya. Sedangkan dari sini ke puskesmas paling dekat 4 jam, Pak. Wih. Nah, begini. Tuhan yang mampu
membuat saya digigit atau Tuhan yang mampu menyembuhkan saya dari gigitan ular berbisa itu. Ya. Mampu nggak dia menghindarkan saya digigit oleh ular itu? Lebih mampu Lebih lagi. mampu lagi. Betul. Ya toh? Jadi kalau Tuhan membiarkan Paulus digigit oleh ular itu, tujuannya untuk apa? Supaya ya orang-orang di pulau itu, gubernur saat itu jadi terkesima. Wow, bukan sembarangan orang ini. Betul. Ya, walaupun dia sedang dalam perjalanan di Borgol, Ya. karena dia Naik dianggap banding, ya penjahat yang naik banding menuju ke Roma. Tapi ternyata ini bukan sembarangan orang. Lihat aja, ular gigit yang nggak apa-apa punya, gitu loh. Hal demikian Tuhan tidak perlu buat terjadi kepada Suhento. Tidak ada keperluan. Lalu kenapa perlu untuk Paulus? Karena Paulus waktu itu belum ada firman Tuhan tertulis seperti sekarang. Paulus itu pemberitaan firman Tuhan langsung dari mulutnya. Kalau gubernur dan orang di pulau itu tidak percaya Paulus punya omongan, ya itu tidak mungkin mereka bisa diselamatkan dan percaya dan jadi orang Kristen. Tapi hari ini kalau orang tidak percaya kepada pemberitaan Injil saya, itu bukan masalahnya di saya. Ya. Masalahnya di Alkitab. Saya memberitakan Injil kepada orang, itu bukan Injil yang dari sumbernya saya sendiri. Itu Injil yang dari Alkitab. Ya, begitu. Kalau mereka menolak Injil itu, bukan menolak saya. Ya. Mereka menolak Injil yang sudah tertulis di Alkitab. Gitu. Ya. Nah, ini harus sangat jelas sekali. Oleh sebab itu, tidak ada keperluan untuk mengangkat saya, mengkultuskan saya, mendewakan saya. Tidak ada keperluan untuk itu. Gitu. Nah, hari ini saya memberitakan Injil yang sesuai Alkitab. Nah, itu saja. Nah, jadi saya tidak ada keperluan, atau orang non-rasul, jangan saya. Setiap orang yang non-rasul, gitu, tidak ada keperluan diberi karunia melakukan mujizat. Tapi kalau Tuhan mendengarkan doa, oh iya. Masih ada mujizat yang terjadi nggak? Oh, ada. Tuhan mendengarkan doa. Nah, kita kan berdoa terus. Betul. Kita berdoa terus. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau saya mati, ya saya tidak akan kena jangkit COVID-19. Betul nggak? Ya Allah. Nah, jangan bilang, wah saya punya karunia menyembuhkan. Ya udah pergi aja ke dekat di sini, Wisma Atlet sana gitu. Boleh Pak. Ya, ide bagus itu. Yang lebih bagus lagi ke Italia. Itu sudah di atas 10.000 gitu loh. Ya, no? Nah, di mana mereka yang klaim ada karunia melakukan mujizat? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada orang di luar rasul yang diberi karunia melakukan mujizat. Itu hanya klaim-klaiman hanya untuk kumpulkan orang, bikin KKR besar, ya kasarnya sebenarnya nipu-nipu orang gitu. Ya, sebenarnya begitu. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan pandemik seperti ini? Salah satu untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang diberi karunia melakukan mujizat. Gitu. Ya kalau ada kan mereka momennya untuk tampil. Nggak perlu cari antibiotiknya lagi. Nggak usah, ya toh. Kenapa perlu cari antivirus, vaksin segala macam? Tinggal dia turun gunung aja gitu ya. Selesai semuanya. Nggak ada, tidak ada. Nah, kelompok yang macam begini ini munculnya 1886. 1886 ya. 1886. Ya. Itu orang pertama itu sebenarnya dari Baptis dia. Dia gembala Baptis. Richard Sparling. Dia gembala Baptis. Hanya belasan orang yang ikut dia. Dia tuh mau kembali seperti di Kisah Rasul pasal 23 macam begitu. Betul. Yang saya bilang itu belum tentu benar. Kenapa? Karena belum ada manual booknya gereja saat itu. Di antara lain hidup satu ini apa? Komunis ya loh. Makanya muncul ini Karl Marx ini bikin komunis itu, wah ini semua orang punya uang milik bersama segala macam ya toh. Wah, mungkin idenya dari itu. Memang idenya dari itu. Karl Marx ya toh. Tapi dia kacau. Kenapa?
Kalau ya sebuah negara, apalagi jangankan sebuah negara, sebuah kampung aja gitu. Ya. Kalau semua orang yang kerja rajin, yang malas semuanya dapat gajinya sama. Orang berlomba rajin apa berlomba malas tuh? Itu yang menyebabkan negara komunis akhirnya makin miskin, makin miskin, makin miskin. Akhirnya Gorbachev Ya. yang di kepalanya ada benua Amerika itu ya. Menyerah ya. Iya. Akhirnya ya perestroika, glasnost perestroika zaman dia terbuka untuk Terbuka, semua ya, betul. dan berubah ya. Dan yang sekarang ada di Rusia ya, itu bukan komunisme tapi otoritarian ya. Ya, yang di Cina juga mereka tahu kok komunisme itu bikin makin miskin. Betul. Sama. Korea Utara bagaimana, Pak? Oh, Korea Itu kan Utara. tertutup. Makanya. Ya. Nah, Korea Utara masih komunisme. Komunis ya. Pionir. Masih komunisme. Otoritarian komunisme itu. Mau begitu. Wah, ya. Nah, itu kacau itu. Nggak bisa. Itu, ya. Karena orang bukan berlomba makin rajin. Manusia itu bisa maju itu ada kompetisi. Betul. Kalau tidak ada kompetisi, itu nggak maju. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Lalu, ya ini yang tadi Richard Sparling ini. Richard Sparling ini. Dia kumpulkan sejumlah orang dan kemudian dia mau kembali ke Kisah Rasul pasal awal itu. Ya. 23 itu. Gitu. Akhirnya, tidak banyak pengikutnya. Dia meninggal. Anaknya, Sparling Junior. Ya, akhirnya memimpin. Pengikutnya juga sedikit. Yang bikin hebat itu adalah Charles Parham. Tadi kan 1886. Betul. 1889. Ya. 3 tahun Itu ya, Pak, berarti 3 tahun kemudian. Memulai di Topeka, ya katanya anaknya yang sedang sakit itu sudah dia doakan dan sembuh. Tidak perlu obat dan dokter. Ya sebenarnya sembuhnya nggak tahu penyakitnya apa, ya memang ya penyakit juga orang sakit juga kadang nggak minum obat juga bisa sembuh sih ya. Betul. Tapi mulai saat itulah dia gembar-gemborkan gitu. Oh, hebat sekali. Dan ya kita tahu puncaknya itu di California. Ya. Azusa Di Street Los ya, Pak. Angeles Ya. gitu. Nah, itu dipimpin oleh William Seymour. William Seymour 1906. Ya. 1906. Jadi 8 tahun kemudian. Betul. Ya, William Seymour. Di Azusa Street. Ya. Ya, itu. Jalan Azusa sebenarnya. Mereka beli gedung gereja. Sebenarnya gini, William Seymour ini diundang ke sebuah gereja di Los Angeles. Ya. Baik. Dan dia khotbah begitu hebat, dia bilang apa? Supaya kita jadi Kristen yang bagus, yang kita biar mesti kembali seperti Kisah Rasul pasal 23 begitu. Dan harus bisa berbahasa lidah. Terus gereja yang undang dia tanya, kamu sudah bisa berbahasa lidah belum? Belum. Akhirnya mereka marah dan dia diusir. Waduh. Ya, dan dia diusir. Tetapi ada satu keluarga yang simpati, ya, yang begitu tertarik dengan khotbahnya, undang dia ke rumah. Nah, di rumah orang itulah mereka kebaktian dan heboh sekali, loncat. Satu orang perempuan berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah, berbahasa roh halus sebenarnya. Roh halus ya, Buya roh, bahasa roh kan. Sekarang ditambah halus, Pak ya. Halus Roh ya. halus ya. Ya. Berbahasa roh. Itu kalau di Kalimantan Barat, Evan dari Kalimantan kan? Oh iya, betul. Pernah lihat orang tatung nggak? Wah, sering banget. Aduh, tatung itu Kalimantan Barat itu ya. Roh halus itu, Pak ya. Oh, itu roh halus. Ya, tatung kan roh halus itu. Ya. Nah, itu ya akhirnya seorang perempuan itu ya toh, berbahasa roh halus. Ya. Wih, tambah semangat dong. Bener ini jadi. Wah, mereka loncat, nyanyi segala macam. Itu lantai rumah itu roboh. Ya, lantai rumah itu roboh. Bukan karena mukjizat, Pak ya. Bukan. Memang mereka loncat. Ya, mereka loncat-loncat. Ya. Oh, iya. Roboh. Dan kemudian apa yang terjadi, tahu nggak? Ya. Mereka pindah dong, cari tempat lagi. Itu beli gedung gereja Metodis yang tua. Ya. Yang tua sudah tidak dipakai lagi. Mereka beli. Ya. Dan disitulah ya banyak berbahasa lidah kemudian berbahasa roh halus. Roh halus. Wow, ya dong. Nah, dan mereka klaim ya diberi kuasa melakukan mujizat. Dan itu merebak ya kurang lebih COVID-19 ya, ke semua permukaan
Iya. bumi ini. Dan mereka bilang mereka punya karunia melakukan mujizat. Ya, itu Nah, ini itu salah. sejarahnya Pak ya. Oh iya, Mungkin itu sejarahnya. para penganutnya juga nggak tahu ya untuk Tidak sejarahnya begitu itu. tahu ya. Ya mereka di ini, artinya itu bukan yang enak diceritakan. Oh, Ya. betul. Jadi itu merebak ke seluruh muka Berarti yang bumi. enak-enak saja Pak. Ya, akhirnya mereka banyak bikin KKR untuk menyembuhkan orang Iya, segala iya, macam. Tapi kalau momen seperti sekarang virus ini tiarap mereka. Tiarap ya. Ya, artinya mereka Tiarap udah dulu. nggak bisa ya. Di Jakarta ini kita tanya, gimana mereka? Mungkin mereka sedang berdoa menyendiri Pak. Wah, nggak bisa. Bisa saja. Ya kalau saya bilang ya, kalau betul dia sendiri aja nggak yakin kok dia punya karunia melakukan mujizat, betul nggak? Hah? Ya, kalau yakin kan dia tampil. Betul. Dia tampil. Dia tampil. Enggak, malah dia jaga jarak gitu. Dia juga pergi. Ya. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena penjelasan teologinya tidak ada orang yang diberi karunia melakukan mujizat selain rasul. Nah lalu Tuhan bisa menolong anak-anaknya nggak menjawab doa mujizat terjadi? Bisa. Tetapi dengan catatan. Kalau mujizat yang dari Tuhan, artinya pertolongan Tuhan punya, Betul. mestinya tidak ada orang, tidak ada seseorang yang ditinggikan atau dikultuskan. Gitu loh. Bedanya. Ya misalnya Evan sakit, ya berdoalah kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa sembuhkan nggak? Oh bisa. Saya sedikit pun tidak mengecilkan kuasa Tuhan, sedikit pun tidak. Ya. Kan tidak urusan begini. Oh, Suhento ini orang yang diberi karunia melakukan mujizat. Artinya Evan doa sendiri nggak bakalan sembuh. Mesti saya doakan baru bisa sembuh. Ini beda lagi kalau sudah begini. Ya, itu artinya saya diberi karunia melakukan mujizat. Ya. Tapi kalau Tuhan yang membuat mujizat, artinya itu apa? Tanpa ada perlu saya. Evan sendiri berdoa, Siapa saja. kemudian sembuh. Ya, betul. Itu artinya mujizat yang dari Tuhan. dari Tuhan. Ya. Tapi kalau perlu ada seseorang pendeta pengkhotbah segala macam baru sembuh, itu berarti ada orang yang Betul. ditinggikan, ada orang dikultuskan. Nah, kalau sebenarnya kalau yang macam begini, Tuhan sudah ingatkan. Itu ada pembuat mujizat dari iblis. Dan celakanya mereka tidak memakai nama iblis. Memakai nama Yesus. Sudah diingatkan. Coba baca. Coba mana Pak? Coba baca. Gimana? Matius pasal 24. Matius 24 ya. Injil Matius pasal 24. Ya, ayat. Ya. Ayat 5 bilang apa? Ayat 5 ya, saya bacakan. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, siapa? Ini Tuhan Yesus yang ngomong nih. Betul. Namaku Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau di bahasa aslinya ngomong begini. Akulah orang yang diurapi. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Jadi mereka nggak bilang akulah Mesias, nggak. Tapi akulah orang yang diurapi. Sama si Anu orang yang diurapi. Pengurapan Tuhan begitu kuat. Wih, kok bisa begitu? Pengurapan itu artinya Mesias. Banyak orang Kristen tidak tahu arti kata Mesias itu artinya orang yang diurapi. Jadi ketika kita ngomong seseorang dia adalah hamba Tuhan yang diurapi, itu sama dengan berkata dia adalah Mesias. Waduh, gitu. Dia adalah Mesias. Ya. Bedanya apa Sama. dengan Mesias yang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memang Mesias. Ya. Nah, Dia adalah pribadi yang urapi. Dan dia menjabat 3 jabatan yang diurapi. Nabi, imam, dan raja. 3 jabatan yang diurapi. Dia Mesias. Jadi tidak boleh lagi ada yang mengaku-ngaku ya Mesias. Tidak ada orang. Kita sebenarnya gini. Ya. Sebenarnya kita semua orang yang sudah diurapi pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Artinya tidak ada orang spesial, cuman dia aja orang yang diurapi, yang lain tidak. Artinya setiap orang yang sudah lahir baru adalah orang yang sudah diurapi. Apakah artinya ini agak tumpang tindih? Apakah artinya itu Mesias? Kita semua Mesias begitu? Tidak. Karena dari makna namanya itu Mesias diurapi. Ketika perjanjian lama dinubuatkan Mesias akan datang. Itulah Mesias. Tetapi ya, ketika Mesias sudah datang, sudah disalibkan, sudah menjadi juru selamat, setiap orang yang percaya kepadanya telah
diberikan jabatan ya anak Allah, ya jabatan raja, anak raja, jabatan imam sendirinya. Jadi ya artinya apa? Secara faktual kita ini setiap orang percaya lahir baru itu sudah jadi Mesias, walaupun tidak secara jabatan. Nah, nangkep nggak? Ya, jadi setiap orang yang sudah lahir baru, ya itu sudah diurapi. Ini yang dikatakan. Coba kalau kita lihat 2 Korintus pasal 1. Ya, ini apa-apa kita harus rujuknya ke Alkitab gitu. Betul sekali. 2 Korintus pasal 1. Ya, ayat keberapa, Pak? Ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi. Dengan apa kata? Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kapan kita dimeteraikan? Efesus pasal 1 ayat 13 bilang kapan kita dimeteraikan? Efesus 1 ayat 13 ya. Efesus 1 ayat 13. Kapan kita dimeteraikan? Efesus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kapan Kudus. kita dimeteraikan? Ketika kita percaya. Ketika kita percaya. Di 2 Korintus 1 tadi kalau dimeteraikan, ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya. Yaitu pada saat Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, itu sama dengan kita sudah dimeteraikan. Ketika kita menjadi percaya ya Pak ya. Ketika kita percaya ya, kita sudah dimeteraikan. Jadi kita adalah orang yang diurapi. Jadi semua orang percaya adalah orang yang diurapi. Berarti tidak ada lagi keperluan menyebut seseorang itu Mesias. Semua orang yang dilahir barukan sudah jadi imam. Tidak ada keperluan untuk mengatakan seseorang itu imam lagi. Itu maknanya. Oke. Nah, jadi sekarang ya toh kita sudah ngerti ini ya. Nah, mengapa ketika COVID-19 merebak, pembuat mujizat sembunyi semuanya. Sebenarnya tidak ada orang yang diberi karunia melakukan mujizat selain rasul. Bukti ya Pak ya. Lalu pembuat mujizat yang ada semuanya itu apa? Itu mereka hanya pembuat mujizat palsu. Kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, sorry, bukan kata saya. 2 Tesalonika. Coba baca. 2 Tesalonika. Pasal 2. Pasal 2. Ya. Ayat 10 ya Pak. Ayat 9 ya. Demikian firman Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Wow. 3 ini ya. 3 unsur. Mujizat apa katanya? Palsu. Hanya untuk bohong-bohongin orang. Mujizat palsu. Begitu. Maka itu mujizat palsu itu kan hanya bohong-bohongan. Betul. Sekarang ini lagi sedang penyakit merebak. Kalau mujizat asli, dia berani dong dia tampil. Betul. Enggak berani. Ya, kenapa? Dia takut ketular sendiri malah. Ini dia. Ya. Yeah. Tapi kok mereka kadang kelihatannya jago bikin mujizat? Karena itu Alkitab yang mengatakan itu mujizat palsu. Yang di-backup oleh si pendurhaka. Di-backup oleh si pendurhaka. Nah itu. Si pendurhaka ini siapa? Pekerjaan? Iblis. Jelas. Oke, jadi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita sekarang sangat jelas. Tuhan masih melakukan mujizat? Kuasa Tuhan ada berubah? Oh jelas tidak. Tetapi Tuhan memberikan kuasanya untuk membuktikan bahwa dia rasul hanya kepada rasul. Dan kemudian semua anak Tuhan seluruh dunia. Kalau ada virus bisa sakit nggak? Ya bisa. Kalau pesawat jatuh kau mati nggak? Mati gitu. Kalau ketimpa pohon bisa mati nggak? Bisa. Gitu. Jadi semuanya itu bisa gitu.
Nah, tapi rasul-rasul kenapa diberi karunia melakukan mujizat? Karena mereka fondasi jemaat. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Pada zamannya belum ada firman Tuhan tertulis. Itulah sebabnya hari ini kenapa kita yakini tulisan Paulus itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Tulisan Matius itu firman Tuhan, ya. Tulisan Evan bukan firman Tuhan. Ya, tulisan saya juga bukan firman Tuhan. Setuju. Tapi tulisan Paulus firman Tuhan. Kenapa? Ya. Karena dia rasul Kristus Yesus. Apa bukti dia rasul Kristus Yesus? Karena dia melakukan, dia punya kuasa melakukan mujizat. Oke. Baik. Saya rasa sangat jelas sekali ya pemaparan dari Dr. Liao ini ya. Luar biasa sekali. Saya sendiri di sini sangat diberkati sekali, Dr. Liao. Terima kasih. Amin. Apalagi pemirsa sekalian yang ada di rumah ya. Baik, seperti biasa kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sebelumnya akan ada iklan yang lewat dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Amin. Ya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liao dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan.